qailin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratim mustaqim wa najjina minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi warru wa taubatan nasuh. Hadirin kaum bapak yang saya hormati, hadirat kaum ibu yang saya muliakan, puji syukur kepada Allah. Dengan syukur lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengurus sekalian alam, maka kita adalah bagian dari alam diurus oleh Allah berupa diberikannya kesehatan, panjang umur, kemauan, kesempatan, sehingga kita saat ini dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dijadikan oleh Allah sholat subuh yang terbaik dari sekian banyak sholat subuh yang kita kerjakan. Mudah-mudahan juga Allah menjadikan kita selalu orang yang bagian melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi yang kita jadikan panutan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan syafaatnya diberikan kepada kita setelah beliau diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya ketika kita berada di mahsyar, ketika kita berada di mizan. Mudah-mudahan itu kita dapatkan pada hari kiamat kelak. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pertama saya terima kasih kepada akhinal mahbub Bapak Kiai Haji Sodik selaku DKM Masjid Al-Furqan yang telah mengundang saya, kepada Ketua Yayasan dan Jamaah Al-Furqan. Pagi ini saya secara pribadi bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa manfaat untuk dunia dan akhirat. Sebelum saya sampaikan kajian pagi ini, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah kita jadikan doa. Mungkin ada di antara keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran di dalam menjalani hidup di dunia ini menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Fatihah pahalanya kita hadiahkan, yang kita baca kita hadiahkan pahala dari baca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan buat para almarhumun dan almarhumat, baik itu keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, lebih-lebih orang tua kita, lebih-lebih guru-guru kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah biniyatis salamah wal barakah wasyifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna. Jadi sampai jumpa. Sampai jumpa. Masyaallah ya. Saya konfirmasi dulu waktu Pak. Kebetulan pagi ini ada jalan sehat. Saya ada undangan dari Ketua FKUB jam 5:30 harus sudah ada di lokasi. Ya. Jadi mungkin kita manfaatkan waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan apa yang kita lakukan pagi ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, tema pada pagi hari ini adalah di dalam kitab Azkar karangan Syekh
An-Nawawi Asy-Syami Ad-Dimishqi, salah satu jubir daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak karangannya. Beliau adalah ulama yang sangat produktif. Salah satu di antaranya sangat monumental, yaitu mensyarahkan Sahih Muslim. Sahih Muslim itu disyarahkan oleh beliau. Yang sangat terkenal juga kitabnya adalah Riyadhus Shalihin. Itu ulama yang sangat produktif, bernama Syekh An-Nawawi Asy-Syami Ad-Dimishqi. Dibuat judul di kitabnya ini adalah Babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjidi. Bab apa yang mesti kita baca ketika kita berjalan ke masjid. Ini di masing-masing kitab berbeda membuat babnya, tapi tujuannya sama. Hadisnya itu juga matannya. Kalau di Imam Bukhari itu dibuat oleh beliau adalah babud du'a idzan tabaha minal lail, di kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Dia buat babud doa idzan tabaha minal lail. Doa ini adalah dibaca ketika bangun tidur. Nah, Imam Nasai, salah satu kutubus sittah, ini dia buat babud du'ai fis sujud. Jadi kalau kita baca kitab memang harus banyak referensi yang kita baca. Kalau Imam Muslim dia buat babu kharaja minal mas babu kharaja ilas sholati, bab keluar yang dibaca untuk melakukan sholat, berarti menuju masjid. Nah, ini dia Syekh An-Nawawi tidak sama dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim di kitabnya adalah kharaja, dia tawajjaha, sama. Tawajjaha dengan kharaja, keluar ke masjid, menuju ke masjid. Apa itu makannya? Ini hadisnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas punya putra namanya Abdullah bin Abbas. Beliau itu nginep mabit di rumah encingnya bernama Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti keponakannya. Ketika dia nginep menjelang subuh, ini Nabi keluar melaksanakan qada hajatnya, buang air kecil, wudu, lalu Nabi masuk lagi sholat sunnah. Maka ketika sholat sunnah selesai, Nabi keluar, Nabi baca doa itu, didengar oleh Abdullah bin Abbas. Ini kita bisa ambil istidlal lewat hadis ini bahwa sholat malam itu yang baik itu mendekati subuh yang baik. Sebab setelah selesai kita bisa langsung jalan ke masjid. Sebab kalau kita bangun jam 2 sholat lail, nunggu subuhnya masih lama, Pak. Kita baca Quran mungkin bisa habis 2 juz, itu belum subuh, akhirnya ngantuk, subuh kagak ke masjid akhirnya. Jadi mendekati subuh itu Rasulullah keluar. Apa itu doanya? Fa kharaja ila sholati, yakni as-sholata subhi. Lalu Rasulullah keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Wa huwa yaqulu, Nabi membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Bapak-bapak ini, ibu-ibu pada apal semuanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah,
jadikan cahaya di hatiku. Jadi kolbu di sini intinya adalah kolbun, hati. Jadikan cahaya di hatiku. Kalau kita pikirkan pakai logika kita kenapa mau ke masjid kok kita baca supaya hati kita terang? Maksudnya adalah penuh dengan keimanan. Dan ini kalau kita resapi, Pak, ketika kita masuk ke masjid, ini di dalam hati kita kadang-kadang masih ada dunia, Pak. Ada dunia. Dunia itu masih ada di hati kita. Makanya kadang-kadang sholatnya kagak khusyuk. Kadang-kadang masih kayak orang hebat begitu. Karena dunianya masih ada, pangkatnya masih ada. Nah, kalau kita lebihnya Allahumma ij'al fi qalbi nura, itu kalau bahasa tasawuf mungkin habiskan itu duniamu, yang penuh adalah iman. Sekarang kita bisa nggak, Pak, masuk ke masjid itu zero daripada dunia? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa, model kita nggak bisa, Pak. Tapi bisa ketika kita masuk pertama kali ke Masjidil Haram. Ketika kita masuk Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah, itu dunia nggak ada, Pak. Sampai bini kita juga yang di samping kita pegang nggak berasa itu, Pak. Keluar air mata, Pak. Bener nggak? Siapa yang udah pernah umroh? Siapa yang pergi haji? Itu ketika kita melihat Ka'bah, kontrakan nggak inget, Pak. Bini kedua juga nggak inget, ya. Mobil kagak inget, Pak. Coba kalau kita masuk ke masjid kita, kunci mobil inget, entar pulang mau makan apa inget. Itu bagaimana? Apa masjidnya, apa kitanya, Pak? Pengaruh. Nah, ini Nabi itu masih baca Allahumma ij'al fi qalbi nur. Ya Allah, keimanan itulah yang penuh di dalam hatiku. Masuk ke masjid nggak orang yang kayak paling hebat, jabatannya lepas. Masuk masjid nggak dia yang paling pinter, tuh lepas semua, karena itu adalah keimanan. Ketemu orang salaman, ketemu orang senyum, itu keimanan. Walaupun di rumah tadi lagi kagak cocok sama bini, nggak cocok sama anak, jangan dibawa ke masjid. Ini ketemu orang mukanya cemberutin aja, kena di rumah kagak cocok sama istri, lagi berantem, dibawa ke masjid. Iman yang dibawa. Apalagi kalau kita melihat masjid yang jumlahnya banyak. Ketika kita masuk kan kita berebut barisan di depan, kedengsek-dengsek. Itu yang ada. Coba ketika kita di Mekah, di Madinah, biar keinjek kayak apa, biar pala kita dienet sama orang Arab, senyum, Pak. Coba kalau di sini pala kita dienet, dia mau langkah ke depan, gimana Pak kita? Jereget, Pak, marah. Di sana nggak marah, Pak. Mestinya iman di sana ya kita terapkan iman di sini gitu. Ini membereskan hati. Jadi kalau dunia adanya di hati, ya itu ke bawah-bawah, Pak. Sholat nggak perlu pakai baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, supaya jangan wiswas, supaya jangan taswis gitu. Karena memang dunianya ada di sini, Pak. Dunia kita tuh nggak lepas tuh, Pak. Itu menuju masjid itu dibaca, Pak. Jadi kalau bahasa Betawi nggak ngontrong aja tuh, nggak ngontrong. Di mana letak bacanya? Ya kalau tadi kalau Imam Nasai itu adalah doa fi sujud, ketika kita witir, ketika kita tahajud, itu kita baca. Selesai kita menuju masjid, habis kunci pintu, kita duduk sebentar dulu atau kita berdiri. Kalau udah nggak sempet, sambil jalan, boleh bacanya sambil jalan. Nah, yang kedua,
lisani nura. Ya Allah, jadikan lisanku ini adalah penuh dengan cahaya. Ini yang kedua Nabi ucapkan lisan. Lisan ini juru bicaranya hati, Pak. Juru bicaranya hati. Kalau hatinya lempeng, hatinya penuh keimanan, yang keluar itu yang bagus, yang keluar itu yang cakep-cakep tuh omongannya. Ke teman-teman, alhamdulillah kita masih ketemu, masih diberikan kesehatan. Ada orang udah lama baru ketemu, Pak, ngomongnya, lah lu masih hidup, begitu ngomongnya. Oh, lu cuma sumpahin berarti. Apa dia banyol, apa memang ngomongnya begitu? Lu udah lama nggak ketemu tuh masih hidup lu donganan, begitu Pak. Bahasa Tawinya begitu, ya. Lisan itu juru bicaranya hati. Kalau hatinya lempeng, ya lempeng yang keluar, yang cakep, kalimatut thayyibah yang cakep. Ketika mau menolong orang juga, itu yang dilihat bukan dari agamanya, bukan dari organisasinya, Pak. Melihatnya dia kemanusiaan. Kan sekarang banyak tuh orang di medsos juga, ketika peristiwa Cianjur, nggak usah bawa-bawaan ke Cianjur. Cianjur itu banyak kemaksiatan, banyak pemurtadan. Lah ketahuan sama orang lagi musibah pakai ngomong gitu, itu kan berarti dia menganggap paling benar. Yang kita lihat itu adalah kemanusiaannya. Kalau di depan kita ada orang tabrakan, lalu ketabrak mobil, kita longok dulu, ini orangnya Islam apa Nasrani ya? Nasrani, kagak jadi Nasrani. Dilihat lagi, Islam itu Islamnya NU apa Muhammadiyah ya? Kagak jadi, Pak. Lempengan itu melihatnya kemanusiaan. Jangan lagi dilihat simbol-simbolnya. Ini kebanyakan sekarang berislam seperti itu. Kalau bukan kelompoknya, kalau bukan temennya, nggak mau tuh tutur kata, nggak mau tuh ngucapin salam. Padahal salam adalah ucapan keselamatan, doa. Jadi ketika penuh keimanan di hati kita, lisan akan keluar dengan ucapan yang bagus. Kalau saya sering ngasih contoh sama santri saya, Pak, kalau gelas isinya kopi, tentunya rembesannya kopi, Pak. Kagak mungkin kopi rembesannya teh manis, salah. Itu logika yang kita bangun ya. Tapi ini kok kaidah aghlabiyah. Tapi boleh jadi ada yang orang tingkahnya, tutur katanya cakep, tapi menipu. Itu namanya kaidahnya kaidah aghlabiyah, Pak. Jadi umumnya sih memang begitu, tapi ada orang yang tutur katanya cakep, manis, doain, tentunya kadang-kadang ngakalin duit kita, dia main minjem duit, udah gitu kagak mau bayar lagi, kena dah tuh ngakalin, kan begitu. Jadi itu nggak diambil secara umum, Pak. Namanya dalam bahasa agama disebut qaidatul aghlabiyah, kaidah kebiasaan begitu umumnya ya. Ada orang yang depannya brengsek, wajahnya kayak serem, nggak taunya emang orang bener, Pak. Tuh. Nah, kita lempengan ini ketika kita ada sikap seperti itu kita namanya husnuzon, ya. Sangka baik terhadap orang, ya. Sangka baik pun jangan semuanya selalu sangka baik, perlu jangan semuanya kita serahkan. Habis ntar kita dibawa sama dia. Wow, ketika ustadz ceramah bla 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 begini-begini, akhirnya gelang dini orang dicopotin, suruh buat sedekah. Cakep nggak tuh, Pak? Cakep kata orang yang kagak paham. Kita udah iya baik itu buat cakep, ustaz. Ujung-ujungnya kan kagak beres. Mohon maaf, ini sebagai contoh, bukan lagi mengecilkan orang ya. Jadi wa fi lisani nura, itu lidah sebagai jubirnya hati, ketika keluar itu adalah yang punya nilai, yang mengandung kebaikan, taujihat, irsyadat, ya, arahan-arahan. Sebab memang keimanan
Kalau kita ngelihat begini, nggak ada tuh keimanan yang ngajak keburukan, nggak ada. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang berbuat buruk, mencuri, menipu, itu ada imannya nggak Pak? Jangan ngantuk nih ya. Ada imannya nggak? Kalau kita lihat begitu tuh imannya kagak ada, nggak ada imannya. Kalau ada imannya dia kagak bakalan begitu. Mohon maaf, kalau orang berzina, ya imannya ada apa nggak tuh Pak? Kagak ada. Makanya lempengan ini kelompok Mu'tazilah, Wasil bin Aqab itu mengatakan ketika orang berzina mati di atas pusar, itu dia dikategorikan kafir, kholidina finnar. Kalau nanti di akhirat dia masuk neraka selama-lamanya, karena imannya nggak ada. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan tetap imannya ada, tetapi itu imannya ada di bawah, tertekan, dia nggak bisa gerak. Nah ketika di akhirat dia kena banyak amalan-amalannya, apalagi dia bisa bertaubat, itu masuk neraka tapi diangkat ke surga, masih ada harapan. Tapi kelompok Mu'tazilah Pak, yang dikepalai oleh Wasil bin Aqab, itu batan Pak, kholidina fiha, sama kayak orang kafir Pak. Orang muslim yang beriman ketika dia melakukan kejahatan ditembak oleh polisi, itu kata dia imannya lepas Pak, bagaikan tepung ditaruh di rambut. Kenal tepung Pak? Tepung tuh kalau kita taruh di rambut tuh nyerosotnya kencang tuh Pak. Itu kalau kita ngelihat talqin seperti itu dimulai dari pusar, lalu pusat, lalu ke atas, ke kiri, ke hati, lalu sampai ke otak. Itu kosong Pak. Itu ajaran ketika la ilaha illallah, itu pertama ke kanan dulu, ke depan, ke kiri, ke depan lagi, illallah. Itu saya pernah baca di buku ulama-ulama Nusantara, diantaranya Muallim Sofi Hazami, mantan MUI Kota Jakarta, itu orang Kebayoran. Itu ketika ditalkin oleh salah satu habib di Masjid Kuitang, itu dia ditalkin dengan habib, karena beliau memang nggak pernah ngaji ke Mekah, tapi luar biasa kitab kuningnya. Itu ketika ditalkin itu tidak menyadarkan diri, sampai jamaah bilang mualim itu meninggal. Sampai beberapa jam dia nggak nyadar diri, ditalkin. Ketika itu selesai sehat, kata dia nggak ngapa-ngapa. Itu karena masuk Pak. Kalau kita kan diajak tahlil, kadang-kadang mulut la ilaha illallah, hati di rumah. Jadi nggak penuh gitu. Itu yang penuh ketika itu begitu. Kita suruh jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Yang ketiga, waj'al fi sam'i nura. Ini yang ketiganya pakai kata-kata waj'al, ya, jadikanlah fi sam'i nura, pada pendengaranku itu cahaya. Artinya kalau ada dengar yang kira-kira itu ghibah, itu kita jangan dengar Pak. Sebab kalau kita orang yang kira-kira ini kayaknya mau arah ke ghibah, kita aminin, kita iyain, itu syarikani fil ismi, dosanya sama tuh ya, dosanya sama. Habis bagaimana Ustaz yang ngomong itu ketua masjid, yang ngomong itu ketua yayasan, bagaimana Ustaz saya ninggalnya? Ada memang yang sifatnya ghibah itu dibolehkan kalau tujuannya namanya itu untuk memberikan nasihat, nusan lil muslimin. Umpamanya, mohon maaf, contoh si A itu kalau minjem duit kagak mau bayar Pak,
Itu omongin tuh sama orang yang belum tahu tuh, hati-hati ente sama dia. Emang apa? Dia kalau minjem duit kagak pernah bayar, supaya kita nggak kena. Itu boleh tuh, gibahin begitu tuh. Atau memang udah banyak orang itu berbuat nakal, kita omongin tuh, omongin. Itu nggak termasuk gibah, Pak. Jadi ada lembangan-lembangannya. Gibah kan artinya kalau dia dengar itu dia marah, tuh gibah. Maka pendengaran kita ketika itu hal-hal yang menyangkut terkait dengan gibah orang, yaitu jangan kita dengerin. Sekarang kan banyak tuh berita hoak. Itu kita minta dijaga tuh pendengaran kita, sebab kalau pendengaran itu kan memang instrumen yang ada di tubuh kita, itu yang paling berfungsi adalah pendengaran, Pak. Coba anak kecil, bayi yang baru lahir, kan diperintahkan oleh Nabi itu disuruh azanin, disuruh qomatin. Karena pertama kali berfungsi itu samaan, baru wabasoran, baru penglihatan. Makanya di Al-Quran disebut innas sam'a wal absor. Pendengaran dulu, Pak. Pendengaran sangat luar biasa. Kadang-kadang pengen tahu aja tuh dari mana itu asal berita itu. Nggak usah dicari-cari itu. Karena kita kepengen supaya yang dengar dari telinga kita itu adalah hal-hal yang baik, yang sifatnya membangun ketaatan, yang sifatnya bisa rasa semangat untuk berbuat taat. Itu samian. Waj'al fi basari nuro. Yang selanjutnya, jadikan pandanganmu itu, pandanganku itu adalah pandangan yang penuh dengan cahaya, penuh keimanan. Pandangan yang iman itu ketika kita melihat sesuatu, orang yang makomnya tinggi, Pak, itu semuanya karena itu makhluk Allah, itu udah nggak bedain, Pak. Semuanya sama. Makanya mohon maaf, ini apa intermezzo apa-apa memang ada di kalangan ulama-ulama sufi ini. Mohon maaf, ini kalau laki-laki kan biasanya sukanya sama perempuan, sama harta. Gitu. Ketika itu ada kiai melihat jamaahnya cantik gitu. Dilihatin aja gitu, Pak. Kata kiainya, ente ngapa ngeliatin aja sih? Dijawab sama dia, aneh bukan lihat perempuan itu, anak inget yang menciptakan perempuan itu. Itu mah alasan aja, kata saya. Alasan aja. Tapi boleh jadi ada orang ketika ngelihat sesuatu, karena kata Al-Quran, "Fa'tabiru ya ulil absor." Ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya mata hati ketika melihat sesuatu. Melihat binatang, apalagi melihat orang, itu bukan lagi dilihat keyakinannya, Pak. Keyakinan itu soal lain, nomor 2. Tapi bagaimana hubungan kita? Ini kan kadang-kadang susah nih, Pak, begini. Karena memang sudah didoktrin begitu. Susah, Pak. Jangankan beda keyakinan, ya itu tadi, beda ormas saja, beda politik aja, segen, Pak. Jangan pakai ngobrol, kata orang Betawi mah. Gua ngeliat bayangan udah segen. Ngeliat bayangan segen, Pak. Luar biasa, Pak. Itu karena bukan pandangan keimanan, ya. Absornya nggak ada, Pak. Orang lihat apapun itu semuanya ciptaan Allah, punya manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia, Pak. Bapak ngelihat nyamuk. Makanya orang sufi lihat kita Imam Ghazali ketika lagi nulis, penanya dulu kan orang nulis itu pakai ditotol-totol gitu, Pak. Ya ditotol tuh tintanya. Kalau sekarang kan bocah sekarang kagak kepaham kita ngomong gitu, Pak. Ngerti dia. Masuklah lalu, Pak. Itu ditiup, Pak, supaya kabur gitu. Kalau modal kita habis kita gesek, Pak. Dia berapin, takut nyamuk, takut lalu tadi habis 5 besan dia punya mantu gitu, Pak, pikirannya. Kita digigit nyamuk tuh luar biasa, kita gebuk nyamuk, habis sholat juga kita pengen ngebul, kita gebuk itu nyamuk. Kalau ulama-ulama sufi, Pak, ditiup, Pak. Kan kagak sampai kita beragama begitu. Orang-orang tertentu, Pak. Makanya jangan samain kita beragama dengan orang-orang yang sudah usul ilallah. Semuanya sama dia, Pak.
kemanusiaannya maksudnya ya. Itu banyak tuh cerita-cerita ulama-ulama yang seperti itu Pak. Dulu Pak, orang kampung ya, orang kampung saya Pak, saya aslinya Jati Kramat Pak, Jati Kramat, dulu masuk Pondok Gede. Itu di kampung saya itu ada satu blok itu orang Cina miara anjing Pak. Itu kalau anjingnya keluar dari area dia, habis Pak, diudag-udag, digebugin Pak, sampai mati itu anjing. Dan itu kesannya masih ada tuh sama kita tuh Pak. Kalau ngeliat anjing kita masih kesel. Bahwa banyak anjing menyelamatkan Jablay Pak. Jablay kan pernah tuh pulang pulang ngamen, lihat anjing lagi aus, sepatunya diambilin air, diminumin, masuk surga dia Pak. Tuh. Ini kan kita kadang-kadang dipukul rata, anjing kena lagi semua langsung habis Pak, dipentungin tuh oleh anjing. Itu kesan kita begitu Pak. Padahal agama nggak begitu Pak. Kenapa? Yang najis itu dibiarkan oleh Allah, kan begitu. Supaya lo tahu tuh bedain ini najis, ini bukan, begitu. Coba kalau dimatiin semua, mana kita bedanya? Kan nggak tahu. Ada hikmah di balik itu. Makanya memahami agama nggak boleh itu satu sisi saja. Ada sisi-sisi yang lain dipahami. Itu namanya hikmatut tasyri' Pak. Jadi jangan hanya dari aspek pikirnya saja, tapi bagaimana hikmatut tasyri' itu ada. Itu waj'al fi basari nura. Pandangan kita adalah pandangan penuh keimanan. Ketika kita mandang penuh keimanan, penuh kecintaan Pak. Siapapun dia, apapun dia, nggak ada embel-embel yang lain. Apalagi kalau melihat orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, status sosialnya, kita nggak tahu tuh orang yang begitu kadang-kadang lebih mulia dari kita. Bapak pernah dengar Wan Sehan, Habib Sehan? Ya, pernah dengar ya? Itu dia Pak, kadang-kadang pakaiannya ya cumbang-camping, pecinya juga kadang udah kotor. Kadang-kadang kalau melihat mobil yang bagus dicoret-coret Pak, ditimpugin sama dia. Itu namanya walinya wali madzub ya, dicabut itu karenanya, dicabut kelakuannya begitu. Tapi ketika itu dia berdoanya luar biasa Pak, ibadahnya nggak kita lihat Pak, dia tersendiri ibadahnya. Itu jangan kita, wah itu kagak beres orang begitu, jangan begitu. Ada memang itu ada karomah yang orang miliki, ketika dia punya itu berbeda ya. Waj'al fi basarina. Nah, ini yang berikut ini, waj'al min khalfi nura. Ya Allah, jadikan orang yang ada di belakangku itu penuh keimanan. Ini doain orang lain Pak. Jadi kita kalau berdoa bukan hanya buat diri kita Pak, orang lain doain. Apalagi guru, apalagi saudara agama, itu doain, waj'al min khalfi nura, jadikan orang yang di belakangku itu nur, penuh keimanan. Coba kita pikirin dah, kenapa kita doain orang yang di belakang kita, tetangga kita, di samping kita, kiri kanan depan kita, kenapa kita doain? Kalau punya tetangga baik, depan, kiri, samping, belakang, kita juga baik Pak, enak, lingkungan kita baik. Coba kalau lingkungan belakang kagak baik, samping kagak baik, mau keluar pergi dulu melihat depan pintunya, ada nggak orangnya di depan ya? Kalau nggak ada gua nggak jadi, begitu Pak. Ini artinya doain lingkungan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kalau orang yang di sekitar kita orang baik, kita jadi baik, kita melakukan kebaikan juga gampang, dapat dukungan gitu loh. Coba ketika tetangga kita kagak baik, samping kita kagak baik, susah. Ini bukan hanya di dunia loh Pak. Kalau orang-orang yang makomnya sudah tersendiri, sampai ke akhirat, sampai kuburan pun nyarinya adalah kuburan yang dekat-dekat orang soleh. Di Jakarta itu ada namanya guru tua, Guru Majid. Guru Majid itu tinggalnya di Pekojan. Masuk sekarang Pekojan Jakarta apa tuh? Dia muridnya itu seluruh Jakarta Pak. Kalau ngajar jalan kaki sampai ke Cakung. Ketika dia mau meninggal, udah tua, pesan sama santrinya,
nanti saya jangan dikuburin di Pekojan, saya kuburin di Basmol. Kenapa emang guru? Panggilnya guru kalau Betawi. Kenapa guru? Karena di Basmol itu pertama tanahnya tidak pernah dijual belikan. Kedua, di situ adalah banyak orang-orang soleh. Kalau banyak orang-orang soleh kan anteng Pak. Kayak kita tidur gitu anteng, karena di pikiran kita nggak ada gendang-gendung anteng Pak. Makanya kan kalau kita masuk ke kubur itu kan ada pertanyaan Pak. Marrobuka, wa ma nabiyuka, wa ma ikhwanuka, kan begitu. Ketika ditanya kagak bisa, besok ditanya lagi, kan berisik Pak pertanyaan malaikat. Kalau tetangganya ini kan bisa berisik kan, itu dapat seksa mulu di samping kita. Begitu juga kalau kita punya tetangga di dunia berantem dulu sama bininya, berisik kita Pak. Di akhirat begitu, ketika ditanya marrobuka wa ma nabiyuka, dijawab semua, kata malaikat naumatal arus, tidurlah kalian bagaikan tidur nganten baru. Tidur nganten baru bagaimana Pak? Saya udah lama lupa. Ada nganten baru nggak sini? Nganten baru belum apa-apain udah subuh aja Pak. Itu orang mati begitu Pak, belum ngapa-ngapain, kayak kata dia udah dibangkitkan saja ini. Gue baru tidur kemarin, padahal udah lama. Itulah mendapatkan nikmat kubur. Makanya kan kita berdoa itu kalau akhir atahiyat kan terakhir, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung daripada siksa kubur. Makanya siksa kubur itu dari mulai dia ditanam di situ sampai kiamat kubro datang kagak pernah berhenti Pak. Ini bukan nakut-nakutin siapa, kan dia jemaah nakut-nakutin lagi. Emang begitu, coba tanya ustaz lain, semuanya ada azab kubur, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada kelompok lain nggak percaya tuh sama azab kubur. Ketahuan udah jelas banget, Nabi di akhir tahiyatnya itu tahu 4 kali. Apakah semua orang punya pertanyaan ditanya oleh malaikat begini Pak? Kagak. Nggak semua ditanya. Jadi kalimat yang umum di dalam bahasa agama pasti ada khususnya Pak. Pasti ada khususnya. Nanti nabi kita kan meninggal Pak. Ada nggak pertanyaan dari malaikat? Wa ma rabbuka wa man nabiyuka? Lah salah jawabnya, karena emang gua nabi, masa ditanya nabi. Jadi nabi nggak kena pertanyaan wa man nabiyuka. Itu mah wa man nabiyuka kita tuh, kelompok kita ya, manusia biasa tuh. Lah orang-orang soleh ketika dia meninggal, malaikat nanya man rabbuka, begitu. Man rabbuka, man, siapa Tuhanmu? Ditanya karena dia alim, mannya man apa itu? Man istifham apa man apa? Ditanya lagi, kata malaikat, gawat gua kalau nanya begini. Ditanya nahunya, repot gua. Tuh, dia kagak gaji nahu malaikat Pak. Kata malaikat, naumatal harus tidur ente udah. Tuh, senyenyak-nyenyaknya. Gitu Pak. Iya di kubur. Malaikat kan di kuburan 2 Pak. Kalau di surga sama neraka kan cuma 1. Lebih banyak di kubur Pak. Munkar tukang nanya, nakir tukang gebuk Pak. 2 di kuburan mah. Kalau di surga cuma 1, Ridwan. Neraka cuma 1, Malik. Lalu di kuburan 2 Pak. Masih lama lagi kiamat kubronya. Udah gitu nggak punya teman yang soleh lagi, anak juga gagal soleh, bini udah diambil orang, ya, harta udah dipecah-pecah, hartanya diwarisin, kagak inget dah tuh amalnya meninggal. Ya Allah, jangan sampai kita begitu tuh. Makanya kita doain anak-anak kita supaya ahli sujud, ahli syukur, anak yang taat ya. Bini mah biarin diambil orang, mah bini mah biarin. Itu wamin khalfi nura. Nah, wamin khalfi nura, wamin amami nura. Kita doain tuh orang depan kita begitu. Di depan kita supaya penuh cahaya, penuh keimanan. Kalau punya tetangga baik ya pastilah kita kebagian ya. Kebagian, pulang dari mana-mana diingetin tuh sama tetangga. Ya.
ingetin. Waj'al min fawqi nuro, supaya turun dari atas rahmat Allah malaikat ya. Wa min fawqi nuro wa min tahti nuro, semuanya itu kita doain nur, pandangan kita tuh. Karena matanya, penglihatannya semua dengan penuh keimanan. Masih ditambahin lagi Pak, Allahumma atini nuro, ya Allah tambahin semuanya menjadi penuh dengan keimanan. Inilah Nabi baca ketika ke masjid. Kenapa? Nabi bukannya imannya dua penuh Pak Ustaz? Iya betul, itu dia namanya dalam bahasa agama jawabannya irsadan wa ta'liman, ngasih arahan dan ngasih taklim kepada umatnya. Nabi memang begitu, kita yang kagak beres ya. Makanya Nabi kan baca istighfar berapa sekali Pak? Satu hari sekali itu hampir 90 kan. Apa dosanya Nabi Pak? Dia pakai baca istighfar. Nabi itu kesalahannya ketika di hatinya ingat dunia yang tidak terkait dengan urusan akhirat, itu sudah merupakan kesalahan nama dia Pak. Oh, kalau kita kan memang berjubel dengan dunia, kadang-kadang sikut kanan, kadang-kadang sikut kiri untuk mendapatkan dunia. Udah gitu dapatnya dunia pun adalah bukan buat ketaatan, tapi adalah buat kemaksiatan. Itu Nabi baca istighfar Pak. Dosanya seperti itu. Kalau di hatinya udah banyakkan dunia yang tidak terkait dengan urusan akhirat, udah merupakan kesalahan. Yang jawaban kedua adalah irsadan wa ta'liman, ngajarin kita, ngajarin umatnya. Lu dosa lu banyak, lu sok waktu kagak mau baca istighfar. Makanya lihat, habis sholat semuanya sepakat, habis sholat baca apa Pak? Semua tuh nggak ada yang nggak alhamdulillah. Belakangan alhamdulillah mah emang apa? Habis sholat baca istighfar. Kalau saya sering ngasih contoh begini supaya paham. Kalau habis megang tangan janda istighfar pantas Pak? Pantas nggak? Habis megang tadi kita syahwat, ketika kita sadar ya Allah dosa gua, astagfirullah. Habis sholat, karena di sholat itu kita ada hal-hal yang tidak beres Pak. Maka kalau kata hadis yang lain, ketika sholat kita kurang tapi beres, supaya diterima sholat kita, iringilah dengan istighfar. Dengan istighfar itu untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita di dalam sholat. Itulah penjelasan di salah satu kitab Wahbah Az-Zuhaili, ulama ahli sunnah wal jamaah ya, di dalam kitabnya seperti itu. Hadirin hadirat jamaah yang saya hormati, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Doa menuju masjid, mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah pada hafal lebih mantap lagi hafalannya, yang belum hafal supaya bisa dihafalkan. Kalau enggak, ingetin kata-katanya aja ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, ibadah kita Allah selamatkan daripada sifat-sifat riya, dan Allah selamatkan kita di dunia sampai ke akhirat. Mungkin enggak buka pertanyaan kali Pak ya, karena saya semestinya jam 5:30 udah sampai di lokasi ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Pertama kepada Akhinal Mahbub Bapak Ki Haji Shodiq beserta Yayasan Al-Furqan, mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli ramli raqiq, salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bil khudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa
وزين بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمل بالعافية ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.